yang bagus untuk berternak. Bicara ayam itu kan terutama ayam aduan, kita harus tahu bahan yang akan kita pilih agar nanti anak-anaknya itu setidaknya mirip dengan bapaknya, solah tarungnya ya. Kita yang pertama harus mencari pejantan yang memang pejantan itu sudah berprestasi ya, berprestasi. Jangan beli di pasar. Kalau cari pejantan beli di pasar, atau kata orang jangan. Kita harus lihat sendiri bahwa ayam itu memang sudah berprestasi. Ayam berprestasi itu ada dua. Yang pertama, memang dia berprestasi kena skillnya. Yang kedua, dia berprestasi karena memang lawannya jelek. Nah, jadi untuk mencari ayam yang berprestasi kena skillnya, kita harus tahu lihat langsung lawannya. Jadi kalau lawannya itu bagus di atas rata-rata dan ayam itu bisa memenangkannya, menumbangkannya, itu ayam yang punya skill yang bagus. Itu bisa kita ambil sebagai calon materi. Yang kedua, dari struktur anatomi tulangan ya. Tulangan itu sangat berpengaruh sekali dalam membentuk suatu struktur body ayam buat anak-anaknya, karena akan menurun ke anak-anaknya. Dan fungsi tulangan itu bisa menjadi daya tahan pukul. Tulangan-tulangan ayam yang besar biasanya ada di ayam-ayam klasik. Ayam klasik seperti ayam Bangkok dan ayam Vietnam. Itu bisa kita gunakan untuk bahan materi tarung. Seringkali terjadi peternak itu menyilangkan ayam. Ayam itu bagus solah karungnya, bahkan sering menang. Nah, tak kala begitu anak-anaknya lahir memiliki tulang yang tidak bagus. Kemudian setiap ayam yang lahir itu fisiknya tidak sama seperti bapaknya. Contohnya dari 6 ayam jantan yang lahir, mungkin jantannya jalurnya panjang-panjang, tapi ada beberapa anak ayam yang tidak memiliki jalur. Berarti ayam yang tidak memiliki jalur itu dikodratkan menjadi ayam pukul karena tidak punya andalan. Saya yakin karena itu ada kekuasaan Tuhan, ayam yang tidak memiliki jalur itu memiliki karakter pukul yang kuat. Otomatis nanti di kalangan ayam itu akan bertemu dengan ayam pukul juga, karena nggak mungkin pemiliknya itu akan mengadu ayam itu dengan ayam jalur. Itu kalau kita main di luar ya. Makanya ayam seperti itu, kalau seandainya tulangannya tidak bagus, itu kita akan rugi sendiri. Jadi tulangan ayam itu harus bagus. Sekarang mangon yang selama ini kita kenal, sedang ramai-ramainya di dunia perayaman, tulangannya sudah istimewa super-super. Yang berapa tahun yang lalu mungkin masih kata orang mangon tulangannya tipis. Tapi saya mencetak ayam-ayam mangon yang tulangannya mungkin seperti ayam-ayam Vietnam, sehingga mereka ayam-ayam itu akan memiliki daya tahan pukul yang kuat, pukulan kuat, daya tahan pukul yang kuat. Dan yang ketiga, solah atau teknik ayam. Dalam memilih materi, kita juga harus bisa menentukan calon indukan pejantan itu yang memiliki karakter tarung yang bagus. Jadi teknik ayam, kalau saya pribadi, saya lebih suka ayam yang tidak banyak kerja, karena ayam yang banyak kerja akan menghabiskan tenaga. Dia bagus di ronde pertama, ronde kedua akan gembos, dan kalau ketemu dengan ayam kontrol habis tenaganya. Suatu saat kepukul pasti lari atau tumbang. Jadi cari ayam yang tekniknya aman, tidak banyak gerak. Mungkin itu yang arahan dari saya, tapi mungkin itu kan macam-macam fungsinya ya teman-teman. Ada yang mungkin buat dijual ya, jadi dia harus cari ayam yang tekniknya bagus, sehingga begitu diabar 1, 2, 3, 4 menit terlihat bagus, sulit dipukul. Oleh karena itulah kadang-kadang kita terkecoh kalau beli ayam itu jangan diabaran, tunggu rendaman. Tahu rendaman? Rendaman tuh ayam yang sudah bertarung lebih dari 2 air itu akan berendam. Di situ kita lihat kemampuan dia dalam dipukul dan memukul. Kalau ayam itu mempunyai kekuatan bagus,
dalam bertarung, itu yang bisa kita ambil. Jangan kita lihat tekniknya di ronde-ronde awal, dipukul, main sayap, segala macam ngalung, tapi begitu di ronde kedua, kepalanya dipasrahkan sama musuhnya, yaitu main di bawah, ngewer namanya. Itu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi teknik yang terlalu kebanyakan itu bisa menghabiskan tenaga. Kalau saya pribadi, saya memang kurang suka dengan teknik yang full, karena pengalaman saya dan pengalaman musuh-musuh saya yang bertarung di wilayah Indonesia Timur, kebanyakan orang-orang yang suka teknik seperti itu, dan alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Contoh, berapa tahun yang lalu saya membawa 3 ekor ayam tarung di Bulukumba. Tanpa ada hentinya ayam saya itu beristirahat, berangkat jam 12 siang sampai sono subuh jam 8 tarung. Musuhnya ayam teknik semuanya, ayam saya tidak teknik, tapi cuman kontrol bagaimana mengatasi ayam teknik, mencari celahnya di ayam teknik itu. Di ronde pertama memang kita kalah poin, karena ini kontes ya teman-teman, kalah poin. Tapi begitu di ronde kedua, mereka kendor, tenaganya kedodoran karena banyak gerak. Disitulah ayam saya bisa menumbangkan mereka. Jadi